yang disalib itu Yesus Tuhan atau manusia. Dua-duanya benar. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Bapak Ibu Saudara, kembali saya menegaskan yang disebut jemaat gereja itu harus dibentuk oleh Yesus. Sebuah gereja harus menyembah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah itu. Cek gerejamu. Kalau gerejamu menyembah selain Yesus Kristus Tuhan dan Allah itu, maka sesungguhnya gerejamu itu gereja yang tidak dibentuk oleh Yesus. Itu gereja yang dibentuk oleh manusia. Ya, seperti itu. Ya, hitung-hitung daripada nganggur, ya kan. Tiap hari nggak ada kemana-mana, ya datang ke gereja. Tapi gerejamu itu tidak membawa ke surga sama sekali. Ibadahmu sama sekali tidak membawa ke surga. Keimananmu sama sekali tidak membawa ke surga. Di bawah kolong langit ini hanya ada keselamatan itu dalam nama Yesus. Jadi kalau yang kamu sembah bukan Yesus Kristus, dijamin itu cuman gereja liar. Ya, bukan gereja yang dibentuk oleh Yesus. Lalu kita akan membahas yang mati di salib itu Yesus manusia atau Yesus Tuhan, dua-duanya benar. Di dalam Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia. Tuh, jadi yang mati di salib itu Yesus manusia. 1 Korintus 11 ayat 26, mengingat kematian Tuhan. Jadi yang mati itu Tuhan, ya. Matius 27 ayat 53, yang bangkit itu Yesus manusia. Kisah Para Rasul 4 ayat 33, yang bangkit itu Tuhan, kebangkitan Tuhan. Jadi yang mati di salib itu mau disebut manusia benar, mau disebut Tuhan juga benar. Nah, begini penjelasannya. Selama Yesus berumur 30 sampai 33 tahun, Yesus menyandang 10 gelar. 10 gelar Yesus fisik manusia. Ingat, gelar saat Yesus fisik, yaitu anak Allah, anak manusia, Kristus, Mesias, Tuhan, guru, nabi, pemimpin, raja, imam besar. Fisik semua. Lalu setelah tahun 33 Masehi bangkit, ya. 7 diantaranya berubah menjadi gelar roh. Ya, enggak fisik lagi. Yang tidak berubah itu cuma nabi, kemudian pemimpin, ya. Nabi, pemimpin, iya cuman itu ya, nabi dan pemimpin doang. Ya, yang berubah itu yang mulai dari anak Allah, ada anak Allah yang roh, nabi, pemimpin, dan anak manusia, 3. Jadi 7 berubah jadi roh, 3 tidak, nabi, pemimpin, dan anak manusia. Yang berubah otomatis anak Allah, Tuhan, Kristus, Mesias, kemudian raja, kemudian Tuhan, ya, kemudian imam besar, ya, imam besar berubah. Jadi ditambah lagi 2 gelar, yaitu Allah dan Juru Selamat. Jadi very clear, yang mati itu Tuhan boleh, ya, disebut Tuhan boleh, disebut manusia boleh. Anda yang bingung ya ikut sekolah di tempat kami lah, yaitu ayat Alkitab semua, Anda tidak bisa bantah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, segala puji syukur untuk Yesus, dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus yang ku sembah. Jadi saya sudah menjawab, yang mati di salib itu manusia benar, Tuhan benar, dua-duanya benar. Kembali saya mengingatkan, sebuah jemaat, sebuah gereja itu harus dibentuk dan didirikan oleh Yesus.
Ya, dan semua anggota gereja, anggota jemaat harus menyembah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa itu. Kalau Anda gerejamu tidak menyembah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah, itu sama saja dengan iseng-iseng daripada nganggur. Hari Minggu libur nggak ada kerjaan, ya pergi ke gereja dong. Tapi semua ibadahmu, semua keimananmu sama sekali tidak menuju surga. Ya, kembali saya mengingatkan itu, bahwa sebuah jemaat harus dibentuk, didirikan oleh Yesus, yaitu untuk sekarang ini harus jemaat Allah. Ya, dan harus penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.